Jemaat Tuhan, GBT Kristus Pengasih, Raya Kutisari Indah dan Kerto Menanggal Surabaya yang diberkati Tuhan. Juga salam buat saudara-saudaraku yang ikut bergabung di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Damai sejahtera Tuhan ada di antara saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa. Inilah umat-Mu Tuhan, umat yang Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Mari Roh Kudus, hadirlah, beracaralah, jamah setiap hati kami yang rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Salah satu alasan mengapa kita harus memuliakan nama Tuhan, karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi umat yang dipilih dan diselamatkan. Dan Tuhan selalu memelihara, menjaga di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab itu marilah pada malam hari ini kita meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus, oh Yesus, Yesus, manis namamu, oh Yesus, Kau kekasih, Yesus, oh Yesus, oh Yesus, manis namamu, amin. Yesus, oh Yesus, Kau kekasih, ingat namamu, ku tak sedih, ingat janjimu, ku berdiri, ingat janjimu, ku berdiri. Yesus, pengharapanku, Yesus, oh Yesus, semuanya. Yesus, oh Yesus, amin. Manis namamu, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau kekasih, Yesus, oh yes, Yesus, amin, haleluya. Manis namamu, amin. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku, ingat namamu, ku tak sedih, ingat janjimu, ku berdiri, ingat janjimu, ku mengerti. Yesus, pengharapan, Yesus, pengharapanku, Yesus, pengharapan, Yesus, pengharapanku, Yesus, Besarkan nama Tuhan yang menjadi pengharapan bagi setiap kita. Dia hadir, Dia menjamah, Dia memberkati setiap umatnya. Kita pujikan hormat, kita berikan kemuliaan bagi Yesus, anak domba Allah. Dia yang bertahta di atas pujian Tuhan. Haleluya. Yang mulia, yang berada di kajang surga, bagi anak domba Yesus
Inilah ungkapan syukur kami umat-Mu yang kami sampaikan melalui pujian dan penyembahan kami. Mari Roh Kudus, bekerjalah lebih jauh, sempurnakan setiap kehidupan kami yang masih banyak cacat celah, yang masih banyak kelemahan. Ialah melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba, boleh menyadarkan, mengingatkan, membuat kami bertobat dari jalan kami yang salah. Mari Roh Kudus, urapi lidah mulut hamba, sembunyikan di belakang salib, biar setiap kebenaran firman-Mu yang betul-betul bisa mengubahkan, membaharui setiap manusia batiniah kami, untuk dibentuk menjadi serupa dengan gambaran. Mari Roh Kudus berkaryalah. Kami siap mendengarkan firman. Kami siap menerima firman. Seperti wanita yang datang di bawah kaki-Mu, mengurapi, menerima sabda-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Berikut ini kita akan mendengarkan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana Natal di hati kita. Natal bukan saja harus diperingati, tetapi Natal itu harus dihayati, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia menebus dosa kita, memberkati kita, mendamaikan dosa kita dengan Tuhan Bapa yang di surga. Sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bintang cemara pada
Mari jemaat ibadah tengah minggu kita bersama-sama untuk merenungi firman Tuhan. Perlu kita ingat di zaman sekarang seperti ini banyak orang sedang mengalami ketakutan, kebingungan, kejenuhan, pemberontakan di hati karena berbagai macam kondisi yang terus menggoncang kehidupan manusia di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Itu sebab kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, kata Mazmur ibadah Kamis yang lalu, kita melihat bahwa Mazmur pasal 1 itu mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Jadi merenungi firman Tuhan itu merupakan salah satu cara untuk kita bisa merasa nyaman, tenang di tengah kalutnya kehidupan yang penuh dengan berbagai macam masalah di dunia ini. Nah, jemaat ibadah tengah minggu secara live streaming, saya sudah menjelaskan kitab Ayub secara praktikal, yaitu tentang hidup ini selalu ada masalah. Tidak mungkin hidup ini tidak ada masalah. Tetapi Kamis yang lalu kita sudah mulai dengan kitab syair kedua, yaitu Mazmur. Nah, di dalam kitab Mazmur itu saya mengambil dari sudut pengertian rohaninya, hidup itu harus memuji dan menyembah Tuhan. Memang di dalam kitab Mazmur yang berisi 150 pasal ini, di dalamnya itu ada doa-doa permohonan, ada keluhan, ada curhat hati kepada Tuhan. Bicara tentang manusia, bicara tentang Allah, bicara tentang alam, bicara tentang Kristus dari berbagai sudut. Misalnya pasal 22, itu penderitaan Sang Mesias penebus dosa, di mana dia dikhianati oleh murid-muridnya, yaitu yang duduk sehidangan di malam perjamuan malam itu. Jadi ada banyak sorotan dalam kitab Mazmur, tetapi dari semua itu yang ditekankan adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saya menyorot bahwa hidup ini harus memuji dan menyembah Tuhan dengan berbagai macam ekspresi, dengan semarak, dengan berbagai macam alat-alat musik bunyian, semua untuk mengagungkan Tuhan. Kamis yang lalu saya singgung, mengapa Allah menciptakan suara? Untuk apa? Selain antar manusia berkomunikasi, andaikan gak ada suara, manusia bisa berkomunikasi loh. Kalau dari awalnya dia pakai gerak tanpa suara, seperti orang yang tunah rungu itu. Tetapi Allah menciptakan bunyi-bunyian supaya di surga itu sebagai contoh yang sempurna bagaimana para ciptaan Allah yang disebut
malaikat, serafim, makhluk-makhluk yang mulia, yang unik, yang misteri itu. Dia mengagungkan Tuhan dengan bunyi-bunyian yang luar biasa. Nah, iblis ingin mengambil itu untuk dirinya. Jadi kalau Tuhan harus dipuji dan harus disembah, itu bukan Tuhan itu gila hormat. Bukan Tuhan itu bagaikan satu pribadi yang maha tinggi, yang harus ditakuti, yang harus disembah-sembah. Kalau tidak dia merasa gelisah, merasa kurang puas. Bukan. Nanti saya jelaskan. Nah, itulah sebabnya Mazmur ini saya sorot dari sudut hidup ini harus menyembah Tuhan. Ya, coba kita melihat dalam Mazmur, di kitab Mazmur ini pasal yang ke-8, Mazmur, ya, pasal yang ke-8, saudara. Kita akan melihat, maksud saya 18, ya, pasal yang 18 saja, karena di pasal-pasal 4, 5 terus itu banyak keluhan, doa, permohonan. Tapi di pasal 18 salah satunya mulai ayat 1, ya, dikatakan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ayat 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat 4, perhatikan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Nah, di pasal 18 ini sudah nampak Daud lebih menghususkan dalam nyanyian rohani, puji-pujian yang puncaknya masuk dalam penyembahan. Nah, coba saudara, saya ajak kita merenungi bersama, ya. Hidup harus menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Apa sih yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Coba kita renungkan dalam Mazmur itu, saya dapat meringkas, yaitu satu sikap hati, satu ekspresi dari pikiran sampai ke tubuh, hati, roh kita, sampai ke jiwa, pikiran, perasaan, kerinduan, sampai tubuh kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dalam perjanjian baru dikatakan tubuhmu telah menjadi bait Allah. Muliakan Tuhan dengan rohmu dan tubuhmu. Artinya yang dilihat sampai yang tidak kelihatan. Jadi pengertian memuji menyembah Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan roh kita, dengan jiwa kita. Ada pengertian, ada perasaan, feelingnya, ada keinginan, kerinduannya, ya. Itu sebab Paulus berkata, aku berdoa, aku bernyanyi, aku memuji Tuhan dengan akalku, aku memuji Tuhan dengan rohku. Itu dalam suratan Korintus. Jadi saudaraku, itu mengekspresikan dengan tulus, dengan rendah hati yang didasari kasih kepada Tuhan. Daud kan berkata di pasal 18,
Ya Tuhan, ayat 3, aku mengasihimu. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan sebagai suatu tradisi kebiasaan, itu memang baik. Itu sudah dihargai Tuhan. Tapi belum mencapai inti yang Tuhan maksud. Sebab memuliakan Tuhan itu didasari dengan hati yang mengasihi. Dalam roh kita, ya, lubuk hati yang terdalam. Dalam jiwa kita diekspresikan dalam tubuh kita. Ada yang angkat tangan, yada dalam bahasa Ibrani-nya. Memuliakan Tuhan dengan mengangkat Tuhan. Ada yang menyembah sujud. Ada dengan bunyi-bunyian macam-macam. Seruling, ceracap, dandi, kecapit. Macam-macam saudaraku. Alat musik dengan dari alat tiup sampai alat genderang. Dari seruling, dari macam-macam. Semua bunyi-bunyian itu untuk mengagungkan Sang Pencipta. Apalagi dia sudah menebus dosa kita. Nah, itu yang dimaksud. Juga arti dari pujian penyembahan itu saudara menyetujui. Nah, ini beda sedikit. Artinya begini, setiap pujian belum tentu cocok dengan suasana hatimu dan hatiku. Misalnya tadi, ya nyanyian gembira. Mungkin saudara saat itu sedang sedih. Kalau orang sedih terus lihat orang-orang gembira, ya, ada yang merasa kurang enak, kurang nyaman, bahkan bisa mengkritik. Gak ngerti aturan. Ada orang susah kok, gembira-gembira, gak empati, gak ada perasaan, gak tahu etika. Nah, begitu. Saudara, sikap yang begini dalam pujian penyembahan tidak boleh. Jadi kalau hati kita lagi susah, hati kita lagi jengkel, marah, hati kita lagi merasa kesel, ya, hati kita merasa takut, gelisah, terus nyanyian gembira-gembira. Aku diberkati, sementara hidup kita banyak kebutuhan yang gak tercukupi. Lalu kita mau apa? Aku gak nyanyi. Ada orang maksudnya sportif. Tapi saudara pikir itu kan di hatimu, pikiranmu. Tuhan, aku sportif, aku gak mau munafik. Aku gak gembira kok. Aku belum terima berkat kok. Biar sing terima berkat nyanyi-nyanyi. Aku enggak. Saudara pikir benar? Enggak. Karena saudara sedang ngambek. Saudara sedang mogok. Saudara sedang berargumen tentang pujian penyembahan menurut pengertianmu sendiri. Ya, Allah tidak murka, tapi Allah tidak merasa berkenan. Tapi kalau saudara menyetujui, Tuhan, aku memang susah. Aku memang belum beroleh berkat. Tapi aku setuju dengan syair pujian itu. Nah, persetujuan ini, saudara, tidak menyenangkan dirimu dan diriku. Tidak menyenangkan orang lain, tapi itu menyenangkan Tuhan. Jangan lupa, pujian itu menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan orang lain, sebab ada syair-syair pujian yang sifatnya ke arah horizontal, ke arah umat, ke arah sesama. Jangan kamu takut loh. Tapi ada pujian itu yang memang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saudara menyetujui walaupun hatimu gelodakan, hatimu gak sepakat, hatimu gak sesuai dengan syair itu, tapi di hatimu bahkan di mulut kita, bahkan kita mengekspresikan amin Tuhan. Wow, itu saudara sedang memuji menyembah Tuhan walaupun saudara gak ikut syairnya karena gak bisa. Saudara tetap tepuk tangan. Itu namanya menyangkal dirimu. Banyak orang gak ngerti. Saya tidak bisa pujiannya kok. Ngapain saya nyanyi? Ya masuk akal. Tapi ingat loh, pujian ini bukan lomba nyanyi.
Saudara sedang dinilai oleh Tuhan. Ibrani 12, ada banyak saksi yang menyaksikan kita, para malaikat. Tuhan sendiri, wong Stefanus dirajam, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dia berdiri, dia memberi hormat. Bayangkan kalau umat Tuhan menyanyi, Allah tersenyum, inilah ciptaanku yang luar biasa. Jadi saudaraku, bukan hanya roh, jiwa, tubuh yang mengekspresikan karena kasih. Saudara sedang move on, lalu saudara memuliakan Tuhan. Tapi ketika saudara berlawanan kondisimu, tapi saudara memutuskan, Tuhan aku setuju dengan syair pujian itu, aku mengamenkan, aku turut gembira walaupun hatiku susah. Coba praktekkan. Nanti Roh Kudus akan menembus jiwamu yang dalam kekelaman itu. Roh Kudus akan mendobrak kesedihanmu. Karena saudara melakukan sesuatu yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini banyak kali dilupakan. Saudaraku, itu maksud dari apa sih pujian penyembahan itu? Selain persetujuan, saudara sedang mengagumi. Wih, tahu mengagumi? Saudara pernah mengagumi apa? Mengagumi, wah indahnya pemandangan, saudara lihat di YouTube. Atau saudara pernah pergi ke suatu tempat, aduh begitu indahnya ya gunung ini, laut, dasar laut, ikan-ikan, atau apalagi lah. Atau saudara pernah melihat konser musik, lalu penyanyinya suaranya empuk, mantap, merdu, bening. Saudara bilang, waduh, luar biasa. Misalnya, saudara sedang mengidolakan. Saudara sedang mengagumi manusia. Normal. Karena memang dia punya bakat, dia punya kelebihan, suara emasnya, ya, atau bakat yang lain. Saudara pernah mengagumi seorang bulu tangkis juara dunia, mengagumi sampai semes sambil meloncat. Saudara pernah mengagumi seorang cacat mendaki gunung yang tinggi. Saudara pernah mengagumi seorang pemain sepak bola legendaris yang mencetak gol, ratusan gol, sampai jadi kaya raya. Bonusnya itu, oh itu normal. Tapi saudara, kata idol atau idola itu sebenarnya hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk diidolakan. Hanya Dia yang layak untuk diagungkan. Hanya Dia yang tepat untuk diberikan kemuliaan, pujian, hormat. Sebab itu dalam kitab Keluaran di hukum Taurat, jangan ada ilah lain. Yang dimaksud ilah itu jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Tuhan tidak mau disaingi, bukan karena Dia Allah yang iri hati, Allah yang egois, ingin menyenangkan dirinya sendiri. Sering saya ucapkan, Allah tanpa manusia, Dia gak pernah kesepian. Allah tanpa manusia pasti kesepian. Tapi kalau Tuhan itu dimuliakan, dikagumi, saudaraku, memang sepantasnya begitu. Dia pribadi yang serba maha kasih penyayang, maha hadir, maha kuasa, maha adil, maha tahu, maha apa lagi. Dia yang layak, Dia yang kekal abadi, sumber segala hidup. Loh, kalau nggak dikagumi ya kebangetan dong. Malah nggak masuk akal. Malah kita ini keliru, sesat, terbalik. Di dalam surat Roma dikatakan, mereka tidak mau memuji Sang Khalik, Sang Pencipta, Roma pasal 1. Tetapi mereka menyembah, memuji ciptaan-ciptaan, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, pohon disembah, dipuji. Bahkan manusia diidolkan, bahkan faham, diidola-idolakan. Bahkan seorang pemimpin, seorang pendeta, hati-hati. Sebab Tuhan pernah berfirman,
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun kecuali dalam Kristus. Karena dia yang berhak. Jadi arti atau maksud pujian penyembahan itu saudara bukan cuma menyetujui, bukan cuma memuliakan dari segenap ekspresi roh jiwa tubuh kita, tapi juga mengagumi, ya. Saudaraku, menghormati. Kalau saudara menghormati satu orang, ya coba saudara pasti pakai pakaian yang lebih pantas, bukan? Coba pikir. Misalnya saudara ke kondangan, wah cari sepatu hak yang paling indah, cari baju yang paling keren, ya toh? Begitu. Tapi kadang-kadang orang berbakti, orang ke gereja lupa, dia sangat menghadap, wih satu pribadi yang maha agung, tapi biasa-biasa. Pakaiannya yang paling bagus taruh lemarinya, sepatunya yang paling bagus taruh. Dia pikir ke gereja, apalagi sekarang ibadah online. Saya ingatkan loh, jemaat dan siapapun, kalau Anda ibadah online, Anda seenaknya tanpa kita sadari, kita sedang merendahkan Tuhan. Sambil makan, ibadah online. Mau apa, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Hati-hati, mulutmu omong apa, ya. Hati-hati dan Bapamu di surga melihat itu semua. Nah, itu saudara. Jadi mengidolakan, saudaraku, ya, mengagumi sedemikian rupa. Sehingga kesimpulannya apa yang dimaksud pujian penyembahan. Hidup ini harus memuji menyembah Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang lain, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Loh kan sudah jelas. Tapi Tuhan tidak mau maksa. Dia pakai suara burung, desiran ombak, desiran angin, gelombang. Dia pakai macam indahnya bunga untuk mengekspresikan pujian penyembahan bagi Sang Pencipta dan kepada Tuhan yang mulia. Nah, saudaraku, inti dari poin pertama ini adalah kita memberikan sebuah penghargaan, penghormatan, memberi, bukan menerima, bukan meminta. Beda ya. Di Mazmur memang ada doa-doa keluhan, jeritan, tangisan, kepedihan, ketakutan, ya pernyataan permohonan boleh, saudara. Tapi kitab Mazmur itu intinya saya sorot dari sudut hidup ini harus memuji, memuliakan Tuhan. Cukup banyak alasannya, ya, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus memuji, menyembah Tuhan? Pernah saudara memikirkan dengan sungguh-sungguh mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Supaya manusia ini, supaya anak-anak Tuhan yang ditebus dengan darah Kristus itu tidak menyembah yang lain. Ingat saudara, manusia ini makhluk yang tidak bisa netral. Saudara pernah lihat jam kuno itu? Dia berdendang kanan, kiri, kuno itu loh, yang modelnya bisa kayak lemari besar. Jam itu bandulnya berdendang, terus berdendang. Kalau dia di tengah, berarti mati dia. Selama jam itu normal hidup, dia ke kiri atau ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Manusia itu tidak bisa netral. Kalau dia nggak menyembah Tuhan, dia akan menyembah yang lain. Apa yang lain itu? Dia menyembah ciptaan, tadi saya singgung, gunung, bulan, matahari, bintang disembah. Kan banyak begitu. Sungai disembah, pohon disembah, batu disembah, bahkan manusia disembah. Nah, dalam kekristenan menyembah seperti ini, saudaraku, tidak diajarkan, tidak dibenarkan dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak memuji menyembah Tuhan, kita akan menyembah yang lain, menyembah ciptaannya Tuhan, menyembah diri
dirinya sendiri. Nah, sampai ada istilah mendewa-dewakan diri. Nah, itu istilah saja. Itu sebetulnya menyembah dirinya, ya, saudaraku, atau menyembah manusia yang diidolakan, yang dikagumi, yang dia merasa berdecak rasa hormat, kagum. Ya, coba apa salah? Tidak. Kalau kita bisa mengagumi satu pribadi, seorang artis, seorang presiden, seorang olahragawan, seorang jutawan, seorang ilmuwan, kita bisa kagum, boleh dalam batas yang wajar. Tapi kalau kita tidak mengagumi Tuhan, tidak menyembah Dia, saudaraku, berarti kita akan menyembah manusia. Tambah lama tambah jadi penyembah manusia. Dan ini yang dimaksud, jangan ada ilah lain di hadapanku dalam hukum Taurat. Jangan, tidak boleh. Bahkan saudaraku, yang mengerikan dan menyedihkan, itu manusia kalau tidak menyembah Tuhan, dia akan menyembah iblis. Ini, coba kalau saudara baca dalam Matius pasal 4 ayat 10. Yesus ketika dia berada dalam kemanusiaannya, namanya Yesus, artinya sang pelepas. Lalu iblis mencobai. 1, 2 percobaan, lolos. Percobaan terakhir, Adam gagal, semua dicobai oleh iblis, jatuh. Yesus menang. Tapi percobaan yang ketiga itu, Yesus dibawa ke atas bukit yang tinggi. Lalu dalam alam roh dilihatkan seluruh kemuliaan kerajaan dunia. Iblis bilang, ini dalam kuasaku. Saudara lihat, iblis menguasai semua wilayah di dunia, namanya teritorial kegelapan. Itu nyata ada, bukan cuma di udara, sampai di daerah semua. Dunia ini dalam kuasa si jahat, surat 1 Yohanes. Nah, waktu Yesus dicobai, lalu iblis ngomong gini, semua ini kuberikan padamu. Kamu gak usah susah-susah disalib mati, gak perlu. Sembahlah aku, tak berikan semua ini. Nah, itu sebab sudah lihat, orang yang cari pesugihan, dia ujung-ujungnya menyembah iblis. Dan iblis bisa loh memberi, bahkan lebih cepat dari Tuhan. Tapi iblis itu gak pernah memberi dengan ikhlas, dengan cuma-cuma, bukan tabiatnya. Allah itu tabiatnya suka memberi. Yohanes 3 ayat 16, diberikannya anaknya yang tunggal. Itu Natal. Ya, diberikan. Nah, saudara, jadi kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah yang lain. Itu alasannya mengapa harus menyembah Tuhan. Ya, karena Tuhan saja yang layak disembah. Ketika iblis berkata, hai Yesus, seluruh kerajaan dunia kuberikan padamu, sembahlah aku. Apa jawab Yesus? Hai iblis, enyahlah engkau daripadaku. Hanya Allah yang layak patut disembah. Loh, jadi penyembahan ini haknya Tuhan. Miliknya Dia, semua ciptaan, khususnya manusia. Lebih khusus lagi yang namanya anak Tuhan. Hai umatnya, hai hamba-hambanya, muliakan Tuhan, sembahlah Tuhan dengan berbagai cara. Dengan hidupmu, dengan tenagamu, waktumu, hartamu. Semua tertulis dalam Alkitab. Jadi saudara, kalau manusia tidak menyembah Tuhan, saudaraku, berarti dia sedang memberontak. Tanpa disadari, dia menjadi pemberontak-pemberontak. Karena hanya Tuhan saja yang layak. Itu final. Itu sudah harga mati. Dan itu kebenaran yang logis. Bukan kebenaran yang dibenar-benarkan, dipaksa-paksakan. Itu logis. Coba saudara pikir, adakah pribadi yang seperti Tuhan? Adakah pribadi yang seperti Allah itu? Gak ada, bukan. Jadi dia yang layak disembah. Nah, bahkan saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan, itu demi manfaat diri kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak disembah, gak apa-apa kok. Andai kata gak ada
ribuan malaikat, miliaran malaikat misalnya. Gak ada serafim, gak ada makhluk-makhluk suci yang unik-unik di surga. Allah gak akan merasa apa-apa. Dia gak butuh, tapi dia memang ingin menciptakan semua. Sebenarnya semua makhluk ciptaan Tuhan kalau menyembah Tuhan, itu yang untung dirinya sendiri, saudara. Mengapa saya katakan begitu? Sebab ketika saudara menyembah Tuhan, saudara itu seperti dicas. Tahu baterai HP saudara itu sedang dicas. Kalau baterainya mati, saudara sedang perlu dicas supaya baterainya penuh lagi hidup HP saudara. Menyembah Tuhan itu dialah kata Fatsal 18, engkaulah kekuatanku Tuhan, gunung batuku, tempat berlindung aku. Loh. Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, dicas yang untung siapa? Yang diberkati siapa? Yang dilindungi siapa? Yang ditolong siapa? Ini pengalamannya Daud. Ketika aku memuji Tuhan karena dia telah melepaskan aku dari musuh-musuhku. Musuh Saul, orang-orang yang membenci dia tanpa alasan dan sebagainya. Dari problem-problemnya. Nah saudara, jadi kita yang untung. Bahkan kalau kita menyembah Tuhan. Saudara ingat di Matius 17, Markus pasal 9, 2 kitab Injil ini. Diceritakan Yesus di atas bukit. Lalu Tuhan itu wajahnya berubah, pakaiannya berubah berkilau-kilau. Lalu mereka sujud menyembah. Lalu Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami. Benar saudara, penyembahan itu membawa suasana bahagia. Saudara itu seperti dikeluarkan dari situasi dunia yang suram, yang menakutkan, yang menggelisahkan, yang menyedihkan. Saudara dibawa ke satu suasana yang disebut suasana kerajaan. Bacaan di kitab Roma. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Kerajaan Allah itu tidak ada soal kawin lagi, sekolah, cari proyek. Ya sudah, gak ono. Bahkan gak ono kita di kerajaan surga terus orang Kristen ditemani bidadari, ditemani serafim. Gak ada itu. Apalagi hubungan seks. Lu tambah. Gak ada, itu ditulis dalam kitab Injil. Gak ada. Kalau ada, lo kan dia kembali pada keruwetan lagi. Yang ada apa di sana, saudaraku? Yang ada di sana adalah saudara dan saya menikmati kebahagiaan yang luar biasa, suasana surga. Paulus berkata dalam surat Roma, kerajaan Allah bukan makan minum, tetapi sukacita, kebenaran dalam Roh Kudus. Nah itu di surga nanti puncaknya. Sekarang kita cuma dicipi-cipi. Pernah ngicipi? Wih enak ya, sedep ya. Nah ngicipi suasananya itu. Mengapa harus memuji menyembah Tuhan? Karena demi manfaat kita. Bahkan kalau saudara baca kisahnya tembok Yeriko roboh. Kisahnya ya Paulus dipenjara di kota Filipi itu di kitab Yosua atau Yusak. Yeriko roboh oleh pujian sorak-sorai. Penjara di kota Filipi goncang kena gempa yang unik, yang aneh datang dari seizin Tuhan. Sehingga Paulus gak usah repot-repot, semua bisa jebol. Ketika Paulus menaikkan puji-pujian, cuma 2 orang loh, Paulus dan Silas. Hadirat Allah menggoncang luar biasa. Loh yang untung siapa? Ada berkat, ada kemenangan. Saya teringat kisah seorang suster di Jepang. Ketika itu ada pandemi penyakit. Semacam cacar tapi lebih mengerikan dari cacar. Dan waktu itu belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Suster ini merawat orang yang kena sakit itu. Dia bertugas. Begitu dia bertugas, saudara, kemudian 2 hari dia ganti yang kena. Orang yang kena cacar mati, ya, dia suster ini kena, dia anak Tuhan. Waktu dia kena, saudaraku, waduh,
ditaruh ruangan tersendiri, dokter aja nggak berani dekat. Waktu itu belum ada obat-obat yang secanggih sekarang. Lalu suster ini begitu dalam kesakitan dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia itu seperti di taman bunga. Dia seperti berada di taman bunga yang indah. Cuma itu mimpinya. Terus dia bangun, dia tanya, Tuhan, apa sih maksudnya? Terus Tuhan itu berbisik lembut dalam roh batinnya. Kalau kamu memuji aku, pujianmu itu harum indah di hadapanku. Aku akan menyembuhkan kamu. Wih, suster ini saudara bangun tengah malam, ya, melihat mimpi lalu dapat pengertian. Dia mulai dari pagi hari memuji Tuhan terus. Sampai suster dokter bilang, duh, ini suster yang sakit ini rupanya sudah gila ini. Mungkin dampaknya penyakit ini. Ya dia stres, dia gila memuji Tuhan tuh satu. Terus dokter biarkan. Toh enggak lama mesti mati. Biarkan aja. Secara waktu dia memuji Tuhan pagi, ganti siang terus non-stop dia memuji Tuhan. Saking capeknya dia ketiduran. Tengah malam dia ketiduran. Tidur. Besoknya bangun total sembuh. Sampai dokter bilang, lu aneh. Nah itu berkat ujian penyembahan. Jadi yang untung adalah diri kita sendiri. Ya, saya cukupkan di sini dulu karena waktu membatasi kita. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud pujian penyembahan sudah saya jelaskan ya, memuliakan Tuhan, mengekspresikan dari roh, jiwa sampai fisik kita dengan bunyi-bunyian, dengan suara lembut atau keras. Yang penting hati mengasihi tulus, ya, dan menyetujui dan mengagumi, mengidolakan Tuhan. Nah itu, sehingga kesimpulannya arti menyembah, memuji Tuhan itu kita memberi, bukan meminta. Memberi ada saatnya kita meminta, tapi memberi ini yang lebih penting, memberi kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan diberi pujian, penyembahan, dia gak usah diminta, dia ngerti kok. Pasti dia lebih melimpahkan itu, gak usah diminta susah-susah. Itu seringkali terjadi dalam sebuah pengalaman rohani. Karena itu ada ayat, carilah dulu kerajaan Allah. Maksudnya bukan hanya ke gereja, bukan hanya mementingkan soal rohani, tapi saudara itu prinsipnya memberi Tuhan dengan ikhlas. Tuhan, aku tidak minta balasan, aku mengasihi Engkau, aku mau setia, aku mau berbakti kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kan sebuah kebenaran, memuji menyembah Tuhan. Maka sekalian akan ditambahkan padamu. Ya, kan begitu saudaraku. Jadi itu, dan saudaraku, itu pujian penyembahan itu alasannya sudah saya jelaskan ada 3. Itu demi ya supaya kita jangan menyembah yang lain dan hanya Tuhan yang layak untuk terima segala pujian, hormat, kemuliaan dan untuk manfaat diri kita sendiri. Itu sebab ayo kalau kita di gereja, di rumah, memuji Tuhan dalam batin, bukan hanya cuma doa senantiasa, tapi pujian syukur. Ya, pujian syukur, ada korban syukur. Korban syukur ya, hati saudara sedih tapi saudara tetap menyanyi, memuliakan Tuhan dengan gembira. Itu korban syukur, menyangkal diri. Ketika saudara belum diberkati Tuhan, saudara tetap mengagungkan, memuji Tuhan. Itu korban syukur, bukan ucapan syukur. Kalau ucapan syukur, saudara sudah terima pertolongan, terima kesembuhan, terima berkat, lalu saudara mengucap syukur. Tapi kalau korban syukur itu lebih dalam, tingkatannya lebih naik level, naik tingkat. Ya, nah marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberi pengertian dari Mazmur pasal 18 ini tentang memuji, menyembah Tuhan yang saya coba uraikan. Masih ada bagian bagaimana caranya menyembah, memuji Tuhan dengan benar. Kamis depan kita lanjutkan. Mari kita berdiri bersama-sama.
kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Yang ada di gereja, mari sama-sama. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu dapat dimengerti dan menyadarkan kami, supaya kami jadi pemuji dan penyembah Tuhan dengan benar. Di dalam banyak cara yang Tuhan sudah ajarkan, baik di dalam perjanjian lama Mazmur maupun dalam perjanjian baru. Ajari kami seperti Daud, Tuhan gemar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di saat senang atau susah, kami tahu kami tidak rugi. Kami yakin bila kami menyenangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan, Tuhan, Engkau akan melimpahkan kemenangan, berkat-Mu, kebahagiaan, sukacita surgawi. Engkau akan memberi kami solusi dari berbagai cara yang kami belum temukan. Terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu di hati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Jemaat yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara malam ini, esok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan yang mau memberi persembahan, saudara berikan persembahan, baik lewat transfer maupun yang ada di gereja. Dan minggu kita ibadah ada perjamuan suci, ya minggu yang pertama. Di tempat ini jam 8 pagi dan di Kertomenanggal jam 4 sore. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.